Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita satu lagi kesempatan di mana kita sama-sama hari ini hadir untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini lebih versinya ke arah ungkapan syukur kita atas setahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi kota kita, kota Ambon. Dan tentu ini menjadi sebuah hari yang istimewa sebenarnya bagi kita semua selaku warga kota Ambon. Karena kota ini masih bisa ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya tentu akan mengatakan bahwa ini bukan karena hebatnya pemerintah kota kita, tapi karena Tuhan ada di atas kota ini. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita buka firman Allah yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29. Kita baca pada ayat yang ke-7, ini menjadi satu ayat yang lazim bagi kita yang selalu baca firman Tuhan ini dan berulang kali kita juga baca. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, saya akan baca ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya akan baca ayat ini sekali lagi. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ayat ini menjadi semacam ayat pemicu bagi kita selaku warga kota Ambon. Pertama, agar supaya kita benar-benar bertanggung jawab atas kota ini. Tapi secara dari apa yang Yeremia catat dalam kitab Yeremia pasal 29 bicara tentang sebuah arahan bagi bangsa Israel yang sedang mereka dibuang ke Babel, agar supaya bangsa Israel mereka jangan pasrah, agar bangsa yang kemudian dibuang ke Babel jangan mereka menjadi orang yang pesimis. Yeremia menghendaki agar supaya bangsa Israel yang dibuang ke Babel, mereka jangan menjadi bangsa yang kemudian putus asa dan kehilangan harapan. Sekalipun mereka dibuang ke Babel, tapi Yeremia menyampaikan pesan-pesannya agar supaya mereka bisa menjalankan apa yang mereka bisa jalankan ketika mereka ada di Babel. Dalam pasal yang ke-28, ketika Yeremia ingin menyampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di tempat pembuangan, agar supaya bangsa ini mereka menjalankan seluruh aktivitas. Mereka boleh bangun rumah, mereka boleh bercocok tanam, mereka bisa hidup dalam sebuah pernikahan, mereka taat, mereka tunduk kepada pemerintahan Babel. Sekalipun ketika firman ini datang atau kemudian pesan ini disampaikan kepada bangsa ini supaya mereka bisa menjalankan semua yang bisa mereka jalankan. Tapi firman Allah juga disampaikan dalam pasal yang ke-28. Ada juga nabi-nabi palsu yang menyampaikan pesan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam pasal 28, saya perhatikan ayat yang kedua, ayat yang ketiga dalam kitab Yeremia dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Nah, saudara, ini
sebuah nubuatan yang tidak sebagaimana disampaikan nubuatan oleh Yeremia. Dan seorang nabi palsu menubuatkannya bahwa pemerintahan Babel dikatakan dalam ayat yang pertama, dalam ayat pasal 28 dikatakan bahwa pemerintahan Babel akan hancur sebenarnya. Tapi dalam Yeremia pasal 28 ayat 15 sampai 17, Yeremia ketika mendengarkan nubuatan palsu dari nabi palsu, Yeremia menjadi sangat marah dan dia menyampaikannya begini. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya. Dia salah satu nabi palsu yang menubuatkan nubuatannya. Dikatakan begini, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Perhatikan bahwa sesungguhnya nubuatan yang Yeremia sampaikan menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh salah satu dari beberapa nabi palsu yang ada pada waktu itu. Mereka sama-sama dibuang ke Babel. Dan salah satunya yang tadi saya sampaikan, Hanaya, dia menubuatkan bahwa 2 tahun lagi akan ada semacam pemulihan. Bangsa ini akan dikembalikan, semua perkakas rumah Tuhan akan dikembalikan ke tempat semula. Dan sebenarnya itu nabi palsu atau nubuatan palsu. Karena dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 kalau kita baca begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang dinubuatkan Hanaya berbeda dengan apa yang disampaikan Yeremia sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa bangsa ini akan dikembalikan setelah 70 tahun. Nah, tapi ingin saya sampaikan bahwa ketika bangsa ini mereka ada di pembuangan, firman Tuhan atau Nabi Yeremia menyampaikan supaya mereka menjalankan aktivitas, supaya mereka melaksanakan pekerjaan layaknya sebagaimana biasa. Bahkan dikatakan bahwa bangsa ini atau bangsa Israel, mereka berdoa agar supaya Babel tetap sejahtera. Di sisi yang lain, Nebukadnezar raja yang kemudian olehnya mereka dibawa ke Babel, Yeremia menyampaikan agar supaya bangsa ini berdoa. Sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya. Sisi yang lain, mereka diminta berdoa. Tapi sisi yang lain, mereka ada di tempat pembuangan akibat perbuatan Nebukadnezar. Tapi ini yang penting yang kemudian ingin saya sampaikan. Apakah kemudian bangsa ini lebih tunduk kepada keadaan atau mereka lebih tunduk kepada Tuhan? Sebuah pilihan yang berat sebenarnya. Apakah bangsa ini harus pasrah kepada keadaan karena mereka ada di tempat pembuangan? Mereka harus hidup di pembuangan. Mereka ada dalam bayang-bayang pemerintahan Nebukadnezar. Orang mengatakan sekalipun hujan emas di negeri orang, tidak sebaik hujan batu di negeri sendiri. Tapi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan supaya mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan di Babel. Keadaan memungkinkan mereka harus menolak. Tapi pertanyaan yang ingin saya sekali lagi katakan, apakah mereka harus pasrah atas keadaan atau mereka harus tunduk kepada apa kata firman Tuhan?
Di sisi inilah kemudian kita harus mengatakan begini. Apakah kita menjalani hari-hari yang berat dalam kehidupan kita dan kita harus pasrah dengan keadaan yang berat itu? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita berdiri atas kota ini. Sisi yang lain yang kemudian saya sampaikan tadi, kadang-kala kita secara pesimis melihat sisi negatif dari mungkin pemerintah kita. Tapi kemudian ingin saya sampaikan atas firman Allah bahwa kita harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Artinya apa? Kita tidak punya pilihan yang lain. Apa yang sudah tadi saya sampaikan, apakah kita pasrah atas keadaan? Apakah kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang menyerah atas keadaan? Tentu tidak. Alkitab mendorong saya dan saudara agar supaya tugasnya adalah tugas yang harus kita bisa kerjakan. Yang pertama, kewajiban kita adalah kewajiban yang dimana kita harus tunduk dan taat. Kata firman Allah dikatakan tiap-tiap orang tanpa terkecuali. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Dan pemerintahan Romawi adalah sebuah pemerintahan yang saya bisa katakan sebuah pemerintahan yang cukup berat sebenarnya bagi bangsa atau bagi orang-orang Roma. Atau katakanlah bagi jemaat-jemaat yang ada di Roma. Sebuah situasi yang berat. Tetapi Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kalau hari ini saya ingin menerjemahkan, warga kota Ambon harus bisa takluk kepada pemerintah kota ini. Nah, mungkin kemudian akan ada banyak orang secara pesimis mengatakan bagaimana bisa tunduk, bagaimana bisa taat kepada pemerintah. Sementara pemerintah sendiri mungkin kemudian orang menghubungkannya dengan wali kota, ditangkap KPK dan macam-macam saudara. Tapi saya ingin mau mengatakan bahwa kita tidak sedang melihat secara pribadi satu dua orang. Tapi kita harus melihat skop umum. Skop di mana Tuhan anugerahkan saya dan saudara atas kota ini. Dan itu artinya bahwa firman Tuhan jauh lebih tinggi dari keadaan. Apa yang sudah tadi saya sampaikan bahwa firman Tuhan yang disampaikan Yeremia jauh lebih tinggi daripada keadaan yang dihadapi oleh orang Israel di Babel. Hari ini sama. Tuhan lebih tinggi, firman Tuhan jauh lebih tinggi dan firman Tuhan jelas mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Artinya firman Tuhan jauh lebih tinggi dari keadaan kita. Keadaan yang sulit keadaan atas pemerintah, keadaan atas kondisi ekonomi. Sekali lagi kita punya satu tugas, yaitu takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Menarik kemudian kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan tentu ini memprihatinkan setiap orang yang tidak taat kepada pemerintah. Karena kita bicara pemerintah, bicara hukumnya di sana. Dan kalau kita bicara hukumnya, ada akibatnya. Kalau setiap orang yang kemudian melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, nah tentu pemerintah akan berdiri di atasnya. Dan kalau pemerintah berdiri di atasnya, dampaknya, konsekuensinya dihadapi kepada pelaku-pelaku yang melawan hukum itu sendiri. Sehingga tidak ada cara yang lain selain bagi kita warga kota ini teristimewa. Bagi kita anak-anak Tuhan wajib hukum taat kepada pemerintah. Amin. Wajib hukum taat kepada pemerintah. Karena dalam Roma pasal 13 ayat 4 dikatakan begini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah
akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Kalau hari ini menyandang pistol, senjata saudara, bukan pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kalau bayangkan saudara, di zaman ini kalau tidak ada pemerintah, semua orang berlaku satu hukum yang namanya hukum rimba. Yang kuat dia menang, yang kuat berkuasa. Bayangkanlah, tentu teroris akan bekerja sesuka hatinya kalau tidak ada pemerintah. Jadi di sisi tertentu ketika kita secara pesimis mengatakan bahwa ya pandemi masih ada, BBM juga naik. Kemudian kita akan mengatakan bagaimana pemerintah berpikir. Sekali lagi kadang hari ini kita mengatakan bahwa pemerintah salah mengambil kebijakan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mau mengatakan tentu pemerintah memikirkan sesuatu yang terbaik buat rakyatnya saudaraku. Nah jadi kadang mungkin kita menjadi marah, kadang orang dunia sana atau di seberang sana atau orang di luar mengeluh macam-macam mengatakan dunia sudah susah, BBM naik, transportasi naik, macam-macam saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya katakan bahwa BBM naik silakan saja, tapi saya percaya kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita semua. Tugas kita adalah mendoakan pemerintah. Nah, bentuk kontribusi kita harus kita kedepankan. Kontribusi, kalau kita mengatakan begini, semua sumber daya harus bisa digunakan untuk membangun kota. Apapun kontribusi kita atau katakanlah apapun sumber daya saya dan saudara, itu menjadi satu bagian dari kontribusi bagaimana membangun kota kita. Macam-macam kontribusi yang kita bisa dapat bangun. Kalau pemerintah mereka akan memainkan perannya bagaimana membangun kota ini. Tapi kita masyarakat harus bisa ikut memainkan perannya demi membangun kota ini. Peran masyarakat berbeda-beda. Ada sebagai pengusaha, itu perannya. Kalau kemudian kita bicara selaku pelajar, itu perannya bagaimana memainkan peran kita untuk membangun kota ini. Kalau kita sebagai masyarakat biasa yang lain yang kemudian mengatakan, lalu peran saya di mana? Banyak peran kita. Salah satu peran bagaimana kita membangun kota ini adalah menjaga keamanan. Orang mengatakan jaga keamanan itu harus tugas polisi, tugas tentara, tugas satpol. Saya mau ingin mengatakan polisi, tentara, satpol juga bikin kasus saudara. Apakah kemudian dari 1-2 oknum petugas yang membuat keamanan menjadi kacau balau, lalu kemudian kita merasa bahwa kita lepas tangan? Saya mau ingin mengatakan tidak juga. Setiap kita masyarakat punya tanggung jawab menjaga kota ini. Hal yang berikut yang ingin saya katakan bahwa kontribusi bagaimana menjaga kota ini. Pertama tentang keamanan. Ini contoh sepele. Yang kedua, kita menjaga kebersihan. Kita mengatakan bahwa apakah kebersihan hanya petugas kebersihan. Saya mau mengatakan kita masyarakat punya tanggung jawab menjaga kebersihan kota ini. Salah satu hal yang kecil sangat, tapi saya kadang jadi sangat marah ketika dengan mobil angkot. Kadang saya berjalan dari belakang dengan kendaraan, ada angkot di depan. Tiba-tiba dari jendela mobil mereka buang botol aqua. Mereka buang sampah dari jendela. Saya dari belakang kadang-kadang menjadi sangat tidak senang dengan itu. Sebenarnya itu hal sepele. Tapi itu bagian kontribusi menjaga kebersihan kota ini. Kadang-kala kita mengatakan ya saya buang saya, nanti tukang bersih sampah yang menjalankan tugas itu. Saya berpikir bayangkan andaikan tugas kebersihan sebelum membersihkan dan ternyata hujan datang dan botol-botol aqua, kotoran, kertas macam-macam masuk ke dalam selokan. Lalu kemudian selokan itu apa ya saudara? Ditutup.
dengan kotoran-kotoran sehingga tersumbat. Akhirnya apa? Jalan menjadi banjir, masuk ke rumah-rumah. Apakah yang salah pemerintah? Juga tidak. Jadi masing-masing kita harus bisa memainkan peran kita. Dengan contoh yang kecil itu saja, pertanyaannya, apakah saudara juga termasuk salah satu buang sampah dari lewat jendela mobil? Jangan sampai itu. Amin. Jangan sampai yang pendengar lewat YouTube ini buang sampah lewat mobil juga. Nah, sebagai warga kota, kontribusi kita terlalu kecil, saudara, namun berharga. Jadi membersihkan kotoran-kotoran dengan apa yang kita punyai supaya dibuang, jangan di tempat sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, istilahnya begitu. Nah, hal itu kecil kelihatannya, tapi punya dampak. Kalau satu orang buang botol lewat jendela kaca mobil atau di atas kendaraan, lalu kemudian saudara buang sembarangan saja. Satu orang satu, kali 10.000 orang, botol seberapa banyak tuh? Satu karton aqua gelas itu berapa? 44 ya? 48 ya? Bayangkan 48 kalau satu orang, 48 orang sudah satu karton masuk dalam got. Lalu kemudian kalau 1.000 orang atau 100 karton saja kali 48 sudah berapa banyak? Kalau orang rajin buang di jalan-jalan. Nah, sebenarnya ini hal yang sepele. Tapi bagaimana menjaga kota ini supaya tetap bersih. Tetapi juga sebenarnya bukan hanya sebatas bersih, tetapi menjaga kelestarian, saudara. Contoh saja, kalau kita yang tinggal di pinggir-pinggir sungai atau kalimatis sekalipun, tidak kita bakar, kita biarkan saja. Nanti tunggu saja pada waktu hujan siap terima nasib. Siap terima nasib. Kalau waktu panas tidak bakar, tidak bersihkan. Musim hujan biarkan saja. Nanti waktunya terima nasib. Kalau yang di pinggir-pinggir kali mati atau kali hidup sekalipun. Jadi artinya kelestarian alam layak dijaga dan itu tanggung jawab kita selaku masyarakat, apalagi kita selaku orang yang percaya. Alkitab menjelaskan ketika Adam dan Hawa mereka ada di Taman Eden. Mereka diberikan tugas memelihara taman itu. Apa maksudnya? Kalau kita yang ada di hari-hari ini, tugas yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana menjalankan apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga pertama-tama bagi kota ini, bagi Indonesia, bagi Maluku, menjadi bagian yang bisa kita katakan melestarikan alam ini. Contoh yang lain yang bisa saya sampaikan tentu abrasi pantai terus jalan. Dan ini terjadi juga saya percaya karena kelalaian kita selaku orang yang ada di kota ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini bicara karena kalau kemudian kita mengatakan bahwa kontribusi kita bagi kota ini, kita tidak hanya sebatas bicara soal yang rohani-rohani saja. Sampah tidak akan menjadi bersih. Kita berdoa di gereja ini, Tuhan tolong supaya sampah itu bersih. Tidak. Sampah bersih kita angkat dan kita bersihkan. Nah, saudara memulainya di mana saudara? Dari rumah saudara. Yang kedua, saudara belajar memulainya dari mana? Dari gereja ini saudara. Karenanya saya selalu mengatakan ingat, kotak yang ada di bangku itu bukan tempat sampah. Amin. Ingat, tunjuk kiri kanan, kotak depan ini bukan tempat sampah. Tunjuk dan bicara.
Kotak di depan itu bukan tempat sampah. Tempat sampah itu di depan. Nah, jadi saudara, tertib sampah di hari ulang tahun kota yang kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 7 ya? Ya, tanggal 7. Hari ini kita sedikit molor untuk mengingatkan saudara. Saya mengatakan bahwa tanggung jawab kita belajar memulai tertib sampah dari rumah. Yang kedua, belajar dari gereja ini. Dengan hanya gula-gula saudara berpikir, ya kertanya kecil saja, buang saja. Tidak membuat banjir kok. Tapi sekali lagi kalau kita tidak belajar dari hal-hal yang kecil, jangan pernah mimpi saudara tertib dengan hal-hal yang besar. Kita mulai dari hal yang kecil, pasti kita akan tertib dengan hal yang besar. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara, karena saya masih temukan ada sampah gula-gula, ada botol aqua, bangku di depan, atau kotak di depan bangku saudara. Saya akan menganggap itu tempat sampah. Bukan, itu tempat Alkitab. Sekali lagi itu tempat Alkitab, bukan tempat sampah. Nah, kontribusi bagi kita selaku warga kota ini penting agar supaya kita tertib sampah. Kasihan saudara, orang yang membersihkan sampah itu mulai dari jam 4. Mungkin kita mengatakan, ya mereka itu dibayar, betul. Tapi kalau mereka bekerja lebih selesai cepat, maka tentu jauh lebih baik. Sisi yang lain, jangan sampai sebelum mereka bersihkan hujan sudah datang dan kemudian sampah-sampah itu sudah masuk dalam got. Apa yang terjadi tentu tersumbat, banjir, dan akhirnya yang rugi bukan tukang bersih sampah. Yang rugi adalah warga kota Ambon. Hubungannya bagaimana kita melestarikan agar supaya kota ini tetap aman dan alam kita juga tetap terjaga dengan baik. Secara rohani, tadi saya bicara hal-hal praktis. Secara rohani, kita dituntut, apa yang tadi sudah sejak awal saya sampaikan bahwa kita punya tugas. Tugas kita adalah supaya memberkati kota ini. Supaya kota ini tetap diberkati. Kalau kota ini diberkati, saudara diberkati. Kalau kota ini melimpah dengan segala berkat, maka saudara akan tetap senyum-senyum. Karena ketika tidak diberkati, muka sama dengan pepaya masa sebelum waktunya. Tapi kalau saudara diberkati, senyum-senyum. Sampai orang gila yang ada di jalan, yang tidak senyum kepada saudara juga saudara senyum kepada dia. Sementara dia tidak peduli dengan saudara. Tapi saudara karena saking sukacitanya, saudara senyum dengan siapa saja. Tapi kalau tidak, maka pepaya masa sebelum waktunya. Dan saya tentu ingin mengatakan supaya kota ini diberkati. Supaya saudara juga diberkati, kita semua diberkati. Supaya kota ini juga sejahtera. Supaya rakyatnya takut Tuhan. Supaya pemimpin-pemimpin kota ini juga takut Tuhan. Jadi bukan saja agar supaya kita diberkati dan sejahtera, supaya rakyatnya juga takut Tuhan, tetapi juga supaya pemimpin-pemimpin kita mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota, kemudian aparatur di dalamnya, semua pemerintah, pegawai negeri, petugas keamanan polisi, TNI, kemudian Satpol, semuanya takut Tuhan. Agar supaya apa? Supaya aman terkendali. Nah, kalau semua bisa takut kepada Tuhan, ini bukan bicara soal nanti dia agama Kristen takut Tuhan. Saya ingin supaya semua rakyat kota ini takut Tuhan. Kalau semua rakyat takut Tuhan, saya percaya kota ini diberkati. Karena ketika takut Tuhan, kota ini aman, rukun, damai. Dan pemazmur mengatakan begini, Mazmur 133. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke canggut, yang meleleh ke canggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atasnya, gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Jadi kata lain yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan saya dan saudara. Berkat atas kota ini adalah berkat saya dan saudara. Ketika semua rakyat takut kepada Tuhan, ketika semua pemimpin kota ini takut kepada Tuhan, maka ada kehidupan rukun. Kalau ada kehidupan rukun, Tuhan katakan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Nah, di akhir dari khotbah ini ingin saya sampaikan buat saya dan saudara bahwa kota ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita bicara kota, kita tidak sedang bicara fisiknya. Tapi kalau kita bicara kota, maka kita bicara tentang masyarakat yang ada di dalamnya. Tergantung masyarakat yang ada di dalamnya mainkan peran penting atas kota secara fisik atau tidak. Dan kalau masyarakat, rakyatnya, orang-orangnya hidup takut kepada Tuhan, maka kota ini menjadi kota yang akan berbeda dari kota-kota yang lain. Kita punya kerinduan. Kota ini menjadi kota yang berbeda dengan kota-kota lain. Kita punya kerinduan agar supaya saya dan saudara selaku masyarakat, saya selaku orang-orang yang percaya, kita selaku orang-orang yang percaya, mari kita merindukan agar supaya kota ini menjadi sebuah kota idaman bagi banyak orang. Karena kita rindukan dari kota ini orang berseru nama Tuhan. Bukankah kita selalu berdoa, bukan kita selalu berseru supaya semua orang tunduk dan takluk, dan kerinduan kita agar supaya orang mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kota ini, lewat anak-anak Tuhan, lewat orang percaya. Karena saya percaya saudara punya doa yang sama, saya percaya kita semua punya kerinduan yang sama agar supaya negeri kita diberkati Tuhan. Dan kalau negeri kita diberkati Tuhan, berulang kali saya katakan, berdampak saudara juga diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong dan berkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya.